Saudari yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat bersekutu. Kiranya kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan kepada kita. Demikian juga kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung secara radio, video, internet, dimanapun saudara-saudari berada. Kami juga mengucapkan selamat bersekutu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, hanya oleh karena anugerah belas kasih Tuhan, kita bisa beribadah dan melayani Tuhan pada sore hari ini. Oleh sebab itu, mari kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini dengan kita naikkan dari satu pujian nyanyian rohani nomor 334, Kasih yang Kuterima. Kami mengundang bersama kita bangkit berdiri. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Setiamu kekal selama. Sekali lagi kita mengat sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamat, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau tidak pernah menipu kami, Tuhan. Kami yakin Tuhan kasih setiamu tidak berubah dalam kehidupan kami. Terbukti Engkau masih membawa kami pada sore malam ini datang di hadirat-Mu, datang dalam ibadah pelayanan ini Tuhan. Sebab kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini Engkau sedang berkarya di tengah-tengah kami sekalian. Engkau sedang melawat kami Tuhan. Baik secara jasmani, kebutuhan jasmani kami hidup di dunia, terlebih kebutuhan secara rohani, kebutuhan untuk hidup kekal di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci untuk bisa menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Urapi mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di mana-mana, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami Tuhan. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Mujizat terjadi Tuhan di tempat ini. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan. Sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa kaum muda datang kepadamu Tuhan. Terima kasih
Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 19, Tahun Yobel. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Kembali dari atas, bersama kita bangkit berdiri. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Kembali dari atas. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Kornya sekali lagi. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tetap kita akan melanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 374, nyanyian kemenangan. Terang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita kuasai mengurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
keras kami mengundang kembali bangkit berdiri. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara-saudari. Kiranya tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 356. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kembali dari atas, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kembali dari atas, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tetap saya membuka kesempatan bagi yang ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita kembali dari nyanyian rohani nomor 328, Allah itu baik.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kembali dari atas, Allah itu baik. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kornya sekali lagi. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Jika tidak ada yang akan bersaksi, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 234, Jadikan Aku Pelangi. Liku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi, bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Kembali dari atas, berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi, bila ku ingin datang padamu.
Layangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak dan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Tetap kita akan pujikan pujian ini sekali lagi, kemudian vokal grup akan mempersiapkan pujiannya bagi Tuhan. Liku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi, bila ku ingin datang padamu. Ku layangkan pandang ke awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak dan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku.
Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima taburan dari benih firman pengajaran yang benar, firman yang sanggup menyelesaikan segala masalah kita, menghapus air mata kita, menuntun kita, bahkan menyucikan kita sampai kita sempurna menjadi sama seperti Tuhan. Bersama kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian kita yang terakhir dari nyanyian rohani nomor 204, Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kembali dari atas, sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam persoalan, firman-Mu sungguh ajaib. Kembali dari atas. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kita mengangkat tangan. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. 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 Haleluya. Kami percaya akan keajaiban firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu sanggup menciptakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Firman-Mu sanggup untuk menciptakan kami menjadi manusia baru yang sama dengan ciptaan yang semula. Menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Oh, itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Firman yang mampu Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman yang mampu menyempurnakan kehidupan kami. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, yang ada di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, yang ada di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini
firman dan urapan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan. Menjamah kami semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Kuasa-Mu tetap sama di sini, di Surabaya, di Medan, di mana-mana, di luar negeri semua. Kuasa-Mu tetap sama, mampu mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, air mata kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami bahagia berada dalam pelukan tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mengalami jaminan kepastian. Tidak ada keraguan bahwa Engkau mampu memelihara hidup kami sekarang ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar kembali ke Alkitab. Supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Jika saudara-saudara kaum muda baru pertama kali bersama kami di sini, maupun yang pertama kali mendengarkan siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, selamat datang. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita berada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Mulai Sabtu, 2 Sabtu yang lalu kita sudah pelajari ini. Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang ke-11 sampai ayat 17. Ini judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ia sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan. Jadi dari pembacaan ini, kita bisa menyimpulkan di sini ada dua macam, pada 2 Sabtu yang lalu dua macam rombongan. Dua macam rombongan. Malam ini rombongan ini tidak pasif, tapi saling bergerak. Satu masuk kota Nain, satu keluar dari kota Nain. Jadi dua macam kegerakan. Ya, 2 Sabtu lalu masih ingat ya, dua macam rombongan. Sekarang ini dua macam kegerakan. Di sini ada dua macam kegerakan rohani, kegerakan rohani. Yang kelihatannya mirip saja, mirip sekali. Kelihatannya mirip,
tetapi hasilnya berbeda jauh. Dua macam kegerakan rohani yang kelihatannya mirip, tapi hasilnya berbeda jauh. Oke? Yang pertama, kemiripannya dulu. Kemiripannya. Yang pertama, kegerakan yang dipimpin oleh Yesus. Ya, terdiri dari Yesus anak tunggal laki-laki dari Allah Bapa. Kegerakan yang dipimpin oleh Yesus terdiri dari A, Yesus sebagai anak tunggal laki-laki, anak laki-laki dari Allah Bapa. Kemudian B, diikuti oleh banyak orang. Terdiri dari banyak orang, diikuti oleh banyak orang. Ini kemiripan kegerakan 1 dan 2. Yang kedua, kegerakan yang dipimpin oleh janda. Ya, terdiri dari A, anak tunggal, anak laki-laki juga. Ya, terdiri dari anak tunggal, anak laki-laki dari janda. Jadi sama, Yesus itu anak tunggal, anak laki-laki. Ini yang mati ini juga anak tunggal, anak laki-laki dari seorang janda. B, diikuti juga oleh banyak orang. Diikuti oleh banyak. Jadi mirip kegerakan ini. Ya, yang pertama ada Yesus anak tunggal Bapa, anak laki-laki dari Allah Bapa. Ya, dan diikuti banyak orang. Kegerakan kedua, anak laki-laki, ada anak laki-laki, anak tunggal, anak laki-laki dari janda, dan diikuti juga banyak orang. Ya, diikuti juga banyak orang. Tapi perbedaannya adalah, sekarang, tadi kemiripan, sekarang perbedaan. Ini yang pertama, kegerakan yang dipimpin Yesus adalah kegerakan yang mengutamakan firman pengajaran yang benar. Mengutamakan firman pengajaran yang benar. Injil Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Ini pribadi Yesus. Jadi kegerakan yang dipimpin oleh Yesus. Yesus itu firman pengajaran yang benar. Kegerakan yang dipimpin oleh firman pengajaran benar. Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa aslinya logos, firman pengajaran. Dan firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu, logos itu adalah Allah. Kemudian ayat 14. Firman itu, logos itu telah menjadi manusia. Telah lahir menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman pengajaran, logos yang lahir menjadi manusia. Jadi kegerakan yang dipimpin oleh Yesus itu kegerakan yang dipimpin oleh firman pengajaran yang benar. Mengutamakan firman pengajaran benar. Nah ini suatu. Jadi kalau kita dalam kegerakan rohani, kegerakan rohani termasuk ibadah ini harus mengutamakan firman pengajaran benar. Itu dipimpin oleh Yesus. Dipimpin oleh Yesus. Kegerakan yang dipimpin Yesus, kegerakan yang mengutamakan firman pengajaran. Ini disebut kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dia kepala. Pada mulanya itu kepala. Yesus itu kepala. Firman itu kepala. Nah, membangun tubuh Kristus itulah kita. Disebut jadi kegerakan rohani yang mengutamakan firman pengajaran benar. Disebut kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga. Kepala itu suami, mempelai pria surga, Yesus. Tubuh itu istri, mempelai wanita surga. Nah ini kegerakan pembangunan tubuh. Tapi yang kedua, kegerakan yang dipimpin oleh janda adalah kegerakan tanpa firman pengajaran yang benar. Nah ini sekarang banyak terjadi kebaktian kaum muda terutama ini sasarannya. Tidak usah firman. Tidak senang anak muda itu firman. Tidak usah sharing-sharing aja. Yang penting nyanyi, penting ada es krimnya, mungkin ada ini. Tidak usah firman. Biar senang anak muda. Itu sekarang. Dipimpin janda. Kegerakan tanpa firman pengajaran benar. Hanya menampilkan perkara-perkara dunia. Hanya menampilkan perkara-perkara dunia. Bisa artis, bisa apa saja.
Ada pestanya, ada mungkin makanannya, ada hanya menampilkan perkara dunia. Bukan firman lagi. Nah, ini disebut kegerakan pembangunan Babel. Mempelai wanita setan. Babel. Pelacur besar mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah, kita harus hati-hati. Banyak kegerakan rohani ya, hari ini, tapi ada dua. Kegerakan yang benar dipimpin oleh Yesus, oleh pengajaran benar, itu mengarah sama dengan disebut kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga. Tapi ada gerakan yang dipimpin janda tanpa pengajaran benar, hanya menampilkan perkara-perkara jasmani. Itu disebut kegerakan pembangunan Babel. Ya, kesempurnaan dalam kejahatan, kenajisan. Mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selama-lamanya. Jadi hati-hati. Semua menamakan gerakan rohani. Oh yuk ada KKR, ada gerakan. Tapi apa yang ditampilkan itu yang menentukan. Kalau yang ditampilkan Yesus, pengajaran benar, itu yang benar. Menuju pembangunan tubuh Kristus. Tapi kalau yang ditampilkan hanya hura-hura, artis, dan tidak ada firman. Firman sedikit sekali. Itu menuju Babel. Bahaya. Menuju Babel. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa. Pasti gagal. Coba kalau di sekolah. Saudara masuk sekolah yang hura-hura. Tidak usah belajar. Pelajaran malas murid-murid. Tidak usah belajar. Kan tidak lulus semua nanti. Gagal. Begitu juga kalau di gereja. Dalam ibadah tidak mau firman. Wah gagal nanti. Harus ditampilkan firman. Semoga kita bisa mengerti. Nah di ayat 11 tadi. Lukas 7 ayat 11. Arahnya Yesus menuju ke kota Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Jadi kegerakan yang dipimpin Yesus menuju ke kota Nain. Kegerakan yang dipimpin Yesus menuju kota Nain. Kalau yang dipimpin janda ke kuburan. Mereka mau menguburkan anaknya keluar kota. Itu ke kuburan. Jadi kegerakan yang dipimpin Yesus saja adalah menuju kota Nain. Kota Nain itu artinya tempat menyenangkan. Tempat menyenangkan sama dengan juga padang rumput. Nain itu padang rumput itu menunjuk penggembalaan. Nah, jadi kegerakan yang dipimpin oleh Yesus menuju kota Nain. Artinya tempat menyenangkan, artinya juga padang rumput penggembalaan. Nah, di sini jelas kita bisa simpulkan. Tadi kegerakan Yesus, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Gerakan Yesus itu ke kota Nain, penggembalaan. Jadi kalau digabung, jadi dasar dari kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Jadi dasar dari kegerakan pembangunan tubuh Kristus adalah penggembalaan. Dasar dari kegerakan pembangunan tubuh Kristus adalah penggembalaan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Hanya kehidupan yang tergembala, hanya kaum muda, kehidupan yang umum, hanya kehidupan atau kaum muda yang tergembala dengan benar dan baik bisa masuk atau bisa dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Harus tergembala dulu. Harus tergembala. Saya ulangi, hanya kehidupan atau kaum muda yang tergembala dengan benar dan baik bisa masuk atau bisa dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kenapa dikatakan tergembala dengan benar dan baik? Nah, kita harus hati-hati. Dalam Alkitab ada penggembalaan yang tidak benar, tidak baik. Kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Banyak penggembalaan yang tidak benar dan tidak baik. Yaitu gembalanya pandir. Itu dalam kitab Nabi Zakaria, pandir, bodoh. Tidak mau mengerti. Dan gembalanya penjual domba, pedagang domba. Nah, banyak gembalanya pedagang domba. Bukan memelihara domba, tapi berdagang domba. Ini. Jadi tadi yang dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan tubuh hanya kehidupan atau kaum muda yang tergembala dengan benar dan baik. Kenapa disebut benar dan baik? Kita harus waspada sebab banyak penggembalaan yang tidak benar dan tidak baik.
Apa itu? Sebab gembalanya pandir, pedagang domba. Ya kalau gembalanya pedagang tidak mau kasih makan. Nah, ini gembala bodoh, hanya berdagang domba, tidak memelihara. Apa itu? Yaitu tidak memberi makan domba-domba dengan pengajaran yang benar. Tidak mengutamakan pengajaran benar, tapi hanya mencari keuntungan. Hanya mencari keuntungan yang jasmani. Soalnya dia sendiri nggak mau susah-susah untuk berkhotbah, untuk suruh orang lain aja. Nggak mau memberi makan, itu pedagang domba. Hanya mencari keuntungan yang jasmani. Keuntungan jasmani. Itu dari pihak gembala. Ini penggembalaan yang tidak benar. Sekarang yang tidak baik. Nah, tidak benar, tidak dombanya. Ya, dombanya seperti Yudas. Nah, dombanya tidak tergembala dengan baik. Nah, ini kita harus hati-hati sungguh-sungguh. Banyak penggembalaan yang tidak benar, tidak baik. Sebab dari gembalanya saya diperiksa. Gembalanya pandir, bodoh, tidak bijaksana. Dan gembalanya pedagang domba. Yaitu tidak mau kasih makan domba-domba. Tidak mengutamakan pengajaran firman, pengajaran benar. Tapi hanya cari untung, terus cari keuntungan yang jasmani. Berdagang. Berdagang. Jadi gembalanya hanya jadi manajer. Orang suruh kasih makan, nanti kolektornya berapa, dikasih berapa. Untuk yang lainnya keuntungan gembala. Begitu kan. Ini tugas gembala memberi makan yang benar. Kalau tidak benar ya cuma ambil kolektor. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Tapi juga penggembalaan yang tidak benar, tidak baik. Yang tidak baik domba-dombanya. Dombanya tidak tergembala dengan baik. Banyak menyelundup. Banyak menyelundup. Dombanya tidak tergembala dengan baik. Hanya menyelundup. Hanya menyelundup. Seringkali ini liar dombanya. Liar. Seperti Yudas bertemu imam bertemu ini. Yang ajarannya beda dengan Yesus. Ke sana-sana. Liar. Ya, dombanya tidak tergembala dengan baik. Menyelundup atau liar. Seperti Yudas Iskariot. Dombanya. Gembalanya sudah hebat. Sudah benar. Sudah sempurna Yesus. Tapi kalau dombanya tidak baik. Tidak bisa. Dombanya baik. Tapi gembalanya tidak benar. Tidak bisa juga. Dua-dua harus. Amin. Harus tergembala dengan benar dan baik. Benar itu gembalanya. Yang benar. Baik itu dombanya tergembala dengan baik. Semoga kita bisa mengerti. Nah sekarang, kalau banyak penggembalaan yang tidak benar, mencari keuntungan dan lain tidak baik, bagaimana kita bisa menentukan? Bagaimana kita bisa menentukan penggembalaan yang benar dan baik? Seperti saudara masuk sekolah, ya, yang dari luar kota, kenapa pilih sekolah di sini? Dengar-dengar, oh ini yang baik di Malang yang baik, ini yang baik, masuk di situ. Nah, begitu juga secara rohani harus tahu penggembalaan yang benar. Bagaimana kita bisa menentukan penggembalaan yang benar dan baik? Bagaimana caranya? Nah, Lukas 7 ayat 11-17 ini dalam susunan tabernakel menunjuk kolam pembasuhan, baptisan air, pembaharuan. Nah, dari sini kita bisa menentukan penggembalaan itu benar atau baik atau tidak benar. Ya, sekali lagi Lukas 7 ayat 11-17 dalam susunan tabernakel menunjuk kolam pembasuhan. Itu sekarang bicara baptisan air, pembaharuan. Nah, harus mengalami pembaharuan baru bisa nanti menentukan ini yang benar. Begitu masuk, oh ini yang benar, ini yang baik. Begitu. 1 Petrus 3 20 21. 1 Petrus 3 20 21. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Sampai anak kecil tidak ada yang taat. Tenggelam semua. Hati-hati. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Juga kamu sekarang ini apa? Bahtera Nuh itu apa? Dulu Bahtera Nuh menyelamatkan 8 orang. Sekarang ini apa? Juga
kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi di sini baptisan air dikaitkan dengan zaman Nuh. Baptisan air dikaitkan dengan zaman Nuh. Apa yang terjadi zaman Nuh? Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5. 1, 2 apa? Kenapa baptisan air dikaitkan dengan zaman Nuh? Kejadian 6 ayat yang Kejadian 6 ayat 5, kemudian ayat 1 dan 2. Kejadian 6 ayat 5, kemudian ayat 1 dan 2. Ayat 5 dulu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini baptisan air dikaitkan dengan zaman Nuh. Sebab pada zaman Nuh hati manusia termasuk anak-anak Tuhan adalah cenderung jahat. Cenderung jahat. Apa itu cenderung jahat? Ayat 1 dan 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah, anak Tuhan, melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari perempuan itu siapa saja yang disukai. Tidak peduli kawin campur, tidak peduli imannya apa, tidak peduli, pokoknya cantik, pokoknya disuka, pokoknya ganteng, pokoknya punya mobil, pokoknya ini, tidak peduli. Nah itu hati cenderung jahat, tidak taat. Jadi pada zaman Nuh, hati manusia termasuk hati anak-anak Tuhan cenderung jahat. Yaitu cenderung jahat, yaitu jatuh dalam kawin campur. Kawin campur, tidak seiman. Ya, ini kawin campur, mencampur yang rohani dan jasmani. Kawin campur, mencampur yang rohani jasmani. Nanti kalau sudah kawin campur, terang dengan gelap, tidak bisa bersatu, bercerai. Sudah bercerai, kawin lagi dengan yang lain, kawin cerai. Jadi kawin campur, suka mencampur yang rohani dengan jasmani. Ya, ini nikah campur. Nanti sampai kawin cerai, sampai kawin mengawinkan. Free sex. Perempuan Samaria 5 kali kawin cerai, tidak puas. Sesudah itu, yang ke-6 bukan suamiku. Bebas. Free sex. Bebas. Seks bebas. Nah ini hati-hati betul-betul. Hari-hari ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Dengan free sex ini ngeri sekali. Orang baru ketemu, tidak kenal sudah jatuh. Ya bukan cuma pacaran dan lain-lain yang jatuh, hati-hati. Lebih-lebih pacaran. Orang baru ketemu saja bisa jatuh. Sekarang ini. Jadi ini. Hati yang cenderung jahat, tidak taat. Masuk dalam kawin campur. Mencampurkan yang rohani jasmani. Merusak nikah. Sampai kawin cerai. Sampai kawin mengawinkan. Sehingga dibinasakan oleh Tuhan. Dengan air bah. Hanya Nuh 8 orang. Hanya Nuh dan keluarganya. Hanya 8 orang yang selamat. Nah ini pelajaran. Jaga nikah. Kaum muda jaga nikah. Ya, jaga nikah, sungguh-sungguh. Perhatikan permulaan nikah itu untuk masuk masa pacaran, masa pertunangan, perhatikan sungguh-sungguh. Jangan sampai mencampur adukan yang rohani jasmani. Ayo, sungguh-sungguh hari-hari ini. Kemudian itu zaman Nuh. Sekarang ditambah lagi. Zaman Nuh kawin campur. Sekarang selain kawin campur, nikah yang rusak, kawin campur, kawin cerai. Sekarang ini kembali ke zaman Nuh. Sekarang di akhir zaman, keadaan dunia kembali ke zaman Nuh. Yaitu tadi nikah yang rusak. Kawin campur, kawin cerai, dan kawin mengawinkan. Ditambah dengan ini hati-hati mencampur adukan pengajaran firman Allah. Ditambah dengan mencampur adukan
firman pengajaran. Nah, ajaran yang benar dicampur yang tidak benar. Mencampur adukan. Seperti di Alkitab, ragi. Nah, tepung 3 sukat dikasih ragi. Dicampurkan ragi. Nah, itu sekarang ini. Jadi nikahnya sudah amburadul, campur baur. Ditambah anak-anak Tuhan ini mencampur adukan pengajaran yang benar dan tidak benar. Dianggap tidak apa-apa, tidak masalah, cuma begini kok. Dia campur aduk. Sama dengan tidak tegas untuk berpegang teguh pada pengajaran benar. Tidak tegas untuk menolak ajaran yang tidak benar. Tidak tegas sekarang campur baur. Tidak apa-apa ini ya cuma sedikit ini boleh. Sampai ajaran kawin cerai boleh sekarang. Orang sudah kawin bercerai nanti mau kawin lagi pendeta menumpangi tangan. Pendeta merestui. Bisa sekarang ini. Banyak terjadi. Bahkan di waktu Om ke Amerika 2009 itu dikatakan nanti homoseks minta ke gereja. Lesbian minta diberkati. Kalau disetujui, saya tidak tahu sekarang perkembangannya. Kalau disetujui RUU-nya itu rancangan undang, kalau disetujui, kalau pendetanya tidak mau, pendetanya yang dipenjara. Oh begitu jahatnya hati manusia. Tidak taat. Mencampur adukkan nikah yang benar dan tidak benar. Tapi juga mencampur adukkan pengajaran yang benar dan tidak benar. Tidak ada ketegasan lagi. Ini benar, ini tidak benar. Ya, sama saja, tidak apa-apa. Sama aja, cuma gitu tok kok. Cuma beda sedikit. Itulah. Sekarang, mencampur adukkan pengajaran benar. Tidak benar. Artinya tidak tegas untuk pegang teguh pengajaran benar. Tidak tegas untuk menolak yang tidak benar. Juga mencampurkan perkara rohani dan jasmani. Terutama dalam ibadah. Cara berpakaian di dalam ibadah sekarang dicampur yang jasmani. Mau ke mall, mau kemana dengan ke ibadah sama. Dicampur adukan. Cara berpakaiannya sudah di main musik. Cara berpakaiannya ya sudah begitu. Dicampur adukan. Perkara rohani jasmani. Terutama dalam ibadah pelayan. Cara berpakaian. Cara pelayanannya main musik dengan di dunia sudah sama. Dicampur aduk. Cara berkhotbahnya dengan dunia sama. Wah lawak-lawak dunia. Wah lawak-lawak juga ikut. Tuhan Yesus diajak melawak. Seperti dulu Simpson dipaksa melawak. Dulu Simpson dipaksa melawak dalam kitab Hakim-Habib. Sekarang Tuhan Yesus dipaksa melawak. Nah inilah suku sekarang. Ini percampuran. Hati yang cenderung jahat. Tidak taat. Tidak taat. Semoga kita bisa mengerti. Nah sebab itu perlu kita masuk baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar adalah pembaharuan. Kita mengalami baptisan air yang benar adalah pembaharuan dari hati nurani yang cenderung jahat menjadi hati nurani yang baik. Taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Sehingga bisa menentukan penggembalaan yang benar dan baik. Ini bukan otak, tapi hati. Saudara bisa merasa, wah ini yang benar. Wah ini kok gini ya, ibadah kok begini, kok mudah. Bisa peka, enggak benar. Hati. Ini, kalau hati cenderung jahat seperti zaman Nuh, enggak apa-apa. Ketemu perempuan siapa, ayo. Ketemu laki-laki siapa, ayo. Silakan, enggak satu iman, enggak ayo, silakan. Campur baur. Sekarang bukan cuma soal nikah campur baur, soal ibadah campur baur dengan dunia. Malah seringkali kalau di diskotik bisa begini, ayo kita juga loh dicampur baur. Semua dicampur baur. Suasana gereja sama dengan masuk di mana itu, sama. Dicampur baur. Sekarang ini. Hati nuraninya tidak baik. Kalau suka di situ, hati nuraninya tidak baik seperti zaman Nuh. Tidak taat. Tapi kalau hati nurani baik, taat, kita bisa menentukan, memilih penggembalaan yang benar dan baik. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang menentukan. Ayo, yang belum baptisan air, sebentar lagi akan ada baptisan air, persiapan. Persiapan untuk bisa masuk baptisan air.
Tanpa baptisan air tetap hati nurani ada cenderung jahat. Dan ingat, menentukan hati nurani baik, menentukan penggembalaan, bisa memilih, menentukan penggembalaan benar. Dan hanya sedikit juga. Seperti dulu masuk Baktrano dari seluruh dunia cuma 8. Nanti yang masuk penggembalaan benar dan baik bagaikan masuk Baktrano cuma sedikit. Cuma sedikit. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa. Nah, sekarang ayo, ini kuncinya, hati nurani. Kuncinya di sini. Ya, jika gembala dan domba mempunyai hati nurani yang baik, nah, gembalanya harus hati nurani yang baik, dombanya harus hati nurani dua-dua. Maka kita mengalami 2 hal. Jika gembala dan domba memiliki hati nurani yang baik, taat dengarkan, maka kita mengalami 2 hal. Yang pertama, penggembalaan menjadi tempat paling menyenangkan. Nah ini, penggembalaan tadi, Nain itu selain padang rumput juga tempat menyenangkan. Penggembalaan akan menjadi tempat paling menyenangkan. Paling baik di antara tempat yang lain. Sehingga kita tidak akan beredar-edar. Penggembalaan akan menjadi tempat yang paling menyenangkan dan paling baik dibandingkan tempat-tempat lain di dunia. Sehingga kita tidak akan beredar-edar. Kita tidak akan terjerumus ke tempat-tempat pekuburan. Tempat-tempat pekuburan modern. Ya, tempat pekuburan itu kalau dulu ya kuburan-kuburan orang. Sekarang kuburan modern. Tempatnya maut, kebinasaan. Diskotik, kuburan modern. Gedung bioskop, kuburan modern. Membuat rohani kita turun. Tidak suci, tidak benar lagi. Kuburan modern. Bahkan gereja sering di setel seperti diskotik. Kuburan juga. Hati-hati. Sekarang banyak gedung gereja di setel seperti tempat hiburan dunia. Kuburan juga itu. Modern. Rumah Tuhan menjadi sarang penyambung. Keluh kesah dari Yesus. Rumahku rumah doa. Tapi kamu gunakan, kamu pakai sebagai sarang penyambung. Disamakan dengan dunia. Kuburan-kuburan modern. Hati-hati loh. Hati-hati. Hari-hari. Semoga kita bisa mengerti. Banyak tempat-tempat. Ayo. Tempat-tempat yang membuat rohani kita mati. Dan kita binasa. Hati-hati. Bukan cuma gedung bioskop, dan sekarang tempat makanan. Nah, memang di Keluaran 12, di kitab Keluaran, ya, itu 10 tulah itu, tulah kata itu ada di tempat makanan di mana? Tulah kata. Kata itu kenajisan, ada di tempat makan di mana? Sekarang tempat makan, wah yang disenangi yang gelap-gelap. Bukan yang terang lagi, yang gelap-gelap. Kok enggak salah makan sambal bagaimana? Kalau seperti saya tidak boleh makan sambal. Kalau gelap-gelap, wah bisa teriak-teriak. Tapi senang di situ. Sebab ada kataknya. Maaf, ada kuburannya. Maut bergentayangan. Hati-hati. Hati-hati. Termasuk gedung gereja. Hati-hati. Bisa dipakai sebagai kuburan modern. Justru mati rohaninya. Menuju kebinasan. Sebab di model seperti yang di dunia. Ini kita harus hati. Kembali pada hati. Kalau untuk hati nurani baik, taat, wah bisa membedakan. Kita akan bisa menentukan penggembalaan yang benar dan baik. Kita tidak akan beredar-edar. Kita tidak akan terjerumus dalam kuburan-kuburan modern di dunia. Tempat-tempat maut bekerja, dosa bekerja. Mematikan rohani. Sampai membinasakan kita di neraka. Banyak tempat-tempat tadi, diskotik, gedung bioskop, tempat makan, ini pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Termasuk gedung gereja, hati-hati. Yang disetting seperti kuburan-kuburan di dunia. Itu juga kuburan. Semoga kita bisa mengerti. Itu pertama. Yang kedua, kita mengalami lawatan Tuhan tadi. Allah telah melawat umat. Dalam penggembalaan. Di Nain. Kalau keluar dari Nain, kuburan.
Pas di pintu gerbang. Untung Yesus masuk kota, janda keluar kota, tepat di pintu gerbang mengalami lawatan Tuhan. Pintu gerbang penggembalaan. Jadi kalau kita tergembala dengan benar baik, maka kita akan mengalami lawatan Tuhan. Yaitu kemurahan dan kebajikan Tuhan. Itu dalam penggembalaan. Mazmur 23 ayat 6. Raja Daud mengatakan Mazmur 23 ayat 1, Tuhan gembalaku. Dan seterusnya sampai ayat 6, kemurahan kebajikan. Ayo Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka. Ayat 1 dan ayat 6. Coba bisa. Ayat 1 dan ayat 6. Supaya jelas. Dalam penggembalaan ini kita mengalami lawatan Tuhan. Saja. Ayat 1 dulu. Ya, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 6. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mendapat lawatan Tuhan, yaitu kemurahan kebajikan Tuhan. Tangan kemurahan kebajikan Gembala Agung selalu diulurkan kepada kita. Ini pintu gerbang lawatan Tuhan adalah penggembalaan yang benar dan baik. Pas di pintu gerbang, coba lewat sedikit. Umpama ini pintu gerbang, Yesus masih di situ. Dia sudah keluar dari pintu gerbang menuju kuburan. Sudah tidak ketemu. Tapi pas mau keluar, Yesus di situ. Ada di pintu gerbang. Pintu gerbang penggembalaan. Jangan keluar dari penggembalaan yang benar dan baik. Hanya menuju kuburan. Jangan. Jangan memilih penggembalaan yang tidak benar, tidak baik. Hanya menuju kuburan. Pilihlah penggembalaan yang benar baik. Sesuai hati nurani yang baik. Yang taat dengan. Di situ kita mengalami lawatan Tuhan. Jadi pintu gerbang lawatan Tuhan ini penggembalaan. Di mana kita penggembalaan yang benar baik, di mana kita selalu merasakan uluran tangan kemurahan kebajikan Tuhan diulurkan kepada kita semua, kepada kaum muda, kepada saya, kepada siapapun diulurkan kepada kita. Dulu Daud mengalami, sekarang kita juga mengalami. Semoga kita bisa mengerti. Hasilnya, kalau kita tergembala dengan benar baik, ada lawatan Tuhan, ada uluran tangan kemurahan kebajikan Tuhan. Hasilnya, yang pertama, Mazmur 118 ayat 1 sampai 5. Mazmur 118. Mazmur 118 kita akan baca mulai ayat yang pertama. Ini hasil yang pertama. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya, kalau terjemahan baru kasih setianya. Coba terjemahan lama. Kemurahannya. Kemurahan dan kebaikannya. Kebajikan. Pujilah Tuhan karena baiklah Dia. Kebajikan. Kebaikan, kebajikan sama. Dan karena kemurahannya itu kekal selama. Ya, terus ayat 2 sekarang. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kemurahannya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kemurahannya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selamanya kemurahannya, kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Nah ini, kalau tangan kemurahan kebajikan Tuhan diulurkan kepada kita malam ini, Gembala Agung, tangan kemurahan kebajikan Gembala Agung diulurkan kepada, maka nomor 1 hasilnya segala letih lesu beban berat akan dijadikan damai sejahtera. Ya, kita yang merasa letih lesu beban berat akan ditanggung oleh Tuhan, oleh kemurahan kebajikan Tuhan, akan dijadikan tenang, damai sejahtera, kelegaan, ketenangan, damai sejahtera. Sehingga semua enak dan ringan. Jadi tangan kemurahan kebajikan Tuhan sanggup untuk mengubahkan letih lesu beban berat menjadi damai sejahtera, ketenangan. Tenang hidup itu.
Tidak ada lagi letih lesu beban berat. Dalam kelegaan, ketenangan. Sehingga semua menjadi enak dan ringan dalam hidup kita. Semua menjadi enak dan ringan dalam hidup kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya, kemudian yang kedua, ya, kemurahan kebajikan Tuhan ini yang dialami Daud, ya, membuat Daud menjadi berhasil dan indah pada waktu. Tangan kemurahan kebajikan Daud membuat Daud menjadi berhasil dan indah. Masa depan Daud menjadi berhasil dan indah pada waktu. Daud ini hanya penggembala domba, tapi bisa jadi raja. Bisa memberi masa depan yang berhasil dan indah pada waktu. Juga kepada kita. Kalau kita tergembala sungguh-sungguh dengan benar baik. Letih lesu, beban berat akan menjadi kelegaan, damai, mulai tenang hidup itu. Damai. Sehingga ada letih lesu, beban berat, ketakutan dan menjadi tenang. Damai sejahtera sehingga semua jadi enak dan ringan. Semua menjadi enak ringan. Hidup ini enak ringan. Sehingga, ya, kemudian yang kedua, tangan kemurahan kebajikan Tuhan sanggup untuk menjadikan masa depan kita berhasil dan indah. Seperti Daud. Seperti Daud. Sehingga, dia hanya penggembala domba. Itu sekarang hidup dalam penggembala. Bisa jadi raja. Mustahil. Kakak-kakaknya yang ahli perang. Nah, waktu Samuel disuruh oleh Tuhan ke rumah Daud. Sana ke rumah Isai. Aku akan mengganti Saul yang tidak taat. Salah satu dari anak Isai. Waktu kakaknya Daud datang. Wah, ini perawakannya hebat. Ilmunya hebat. Dia tentara. Wah, ini betul. Tapi Tuhan bilang, Samuel, bukan yang dilihat Tuhan, bukan penampakannya, tapi hatinya. Bukan semua. Tinggal Daud di penggembalaan. Nah, itulah Daud yang dipilih menjadi raja. Tapi satu waktu Daud tersandung. Dia berada di lembah maut. Daud berzina dengan Batseba. Nah, hati-hati ya, kalau sudah berhasil dan indah harus hati-hati. Ya, Daud tersandung sehingga dia berzina dengan Batseba dan Daud berada di lembah maut. Turun ke lembah maut. Sudah berzina dengan Batseba, harus dilempar batu. Berzina itu dilempar batu. Daud berada di lembah maut. Kebinasaan. Lembah penghukuman Tuhan. Kegagalan, kehancuran. Penghukuman, kebinasaan. Nah, ini hati-hati. Kalau berhasil indah hidup itu, hati-hati. Daud tersandung. Berzina dengan Batseba. Sehingga Daud jatuh ke dalam lembah maut. Kegagalan, kehancuran. Raja sampai berzina, betul-betul gagal total, hancur dan binasa. Penghukuman Tuhan dan binasa selamanya. Tetapi, nah inilah sekali. Masih ada kemurahan kebaikan Tuhan. Karena Daud mengaku dosa-dosanya. Lewat teguran Nabi Nathan. Lewat teguran firman yang keras. Daud tidak marah. Tapi dia mengaku dosa-dosa. Maka tangan kemurahan kebajikan Tuhan sanggup mengangkat Daud dari lembah maut. Sanggup mengangkat Daud dari lembah maut. Ayo, dari lembah kegagalan, lembah kejatuhan, sanggup diangkat. Daud contohnya juga. Kita juga malam ini. Mungkin kita sudah berada di lembah kegagalan. Sudah berada di lembah kejatuhan. Lembah maut binasa. Masih ada tangan yang kuat. Tangan kemurahan kebajikan Tuhan. Bisa mengangkat kita. Sehingga memulihkan kehidupan kita. Mengangkat dan memulihkan kehidupan kita. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, saudara, sekalipun di lembah-lembah manapun ada tangan kemurahan kebajikan. Sebab Yesus sudah turun ke lembah maut. Untuk bisa mengulurkan tangan kemurahan kebajikan. Maka Yesus harus turun juga ke lembah maut. Harus mati di kayu salib. Baru bisa mengulurkan tangan kemurahan kebajikannya.
bagi kita yang ada di lembah-lembah maut. Bisa membuat kita berhasil indah, tapi juga bisa mengangkat, memulihkan kita yang sudah gagal, jatuh, hancur, binasa. Bisa dipulihkan kembali. Untuk hidup benar di dalam Tuhan. Untuk bisa diberkati oleh Tuhan juga. Dijadikan berhasil oleh Tuhan. Diangkat, dipulihkan semua. Semoga mengerti. Kalau saudara dan saya datang dengan letih lesu, beban berat, ada tangan yang menggendong kita. Ya. Letih lesu beban berat ditanggung oleh Tuhan, diubahkan menjadi ketenangan, kedamaian, semua enak dan ringan. Ya, bisa membuat kita berhasil, tapi juga bisa mengangkat kita di lembah-lembah sampai lembah maut. Bisa memulihkan kita. Yang terakhir, Mazmur 136. Ini hasil yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-136. Ayo, saudara. Jangan ada yang bangga dengan sesuatu. Kalau kita berhasil, hati-hati. Akui semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Hati-hati. Tapi yang masih di lembah-lembah, wah Tuhan saya sudah hancur, saya gagal, saya ini. Ayo datang pada Tuhan. Yang letih lesu beban berat, datang pada Tuhan. Biar Tuhan tanggung semuanya. Memberikan kita kelegaan, damai sejahtera, semua enak ringan. Om selalu katakan kalau melihat kaum muda remaja sudah banyak air mata, letih lesu, wah saya tidak tega. Saya mendoakan, apalagi Tuhan tidak tega. Masa remaja muda itu masa yang indah sebenarnya. Saya dulu kalau menyanyi lagu masa mudaku, wah saya semangat. Masa yang terindah, saya jadikan sungguh-sungguh. Masa yang semangat. Itulah dalam penggembalaan. Saya mencoba untuk menjadikan masa muda indah. Masa muda indah dengan prestasi di sekolah. Saya mencapai dengan hobi sepak bola. Saya juga lumayan mencapai sampai tingkat Jawa Timur. Lumayan mencapai. Semuanya lumayan, tapi tidak ditemukan. Sampai saya mencoba masa muda yang indah itu di dalam dunia perjudian dan lain-lain, tidak bisa. Tapi setelah saya menemukan tempat penggembalaan, disitulah masa indah. Amin, saudaraku, di situ masa indah. Masa indah. Saya tidak pernah kerasan di mana-mana. Kerasan itu apa? Tidak pernah betah. Kos dimanapun saya pulang selalu. Ya. Malam jam sekian, saudaraku, habis sepak bola, saya pulang ke rumah. Jam 10 pulang ke rumah. 10 malam. Sampai rumah jam 2. Besok jam 6 balik lagi. Balik lagi untuk kuliah. Itu saya. Tidak pernah kerasan. Tapi setelah saya tinggal di gereja, di dalam penggembalaan, tidak pernah pulang-pulang. Sampai ayah saya selalu menitip pesan, ayo dia dulu kerja, membantu, sekarang tidak membantu lagi. Nah, tapi saya terangkan, saya di gereja tidak main-main. Saya di gereja berjuang untuk keluarga yang rohani, secara rohani. Saya banyak berdoa. Ayah saya mengerti. Nah itulah tempat penggembalaan ini. Tempat yang enak dan ringan, paling menyenangkan. Amin, saudaraku, paling indah. Itulah masa muda. Tergembala, bukan semua tinggal di gereja, tidak tergembala. Dan saudara mau cari di mana? Tidak ada. Sudah mau saya dapat ini, senang saya dapat ini. Percuma. Tidak ada yang lebih indah selain di dalam penggembalaan. Terakhir 136. Ayo 136. Ayat terakhir, mari. 136. Ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kemurahannya kasih setia. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwa untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasihnya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Di atas kayu salib Dia seorang diri. Untuk mengulurkan tangan kemurahan kebajikan, mengadakan keajaiban besar, mujizat yang besar. Di atas kayu salib Dia berteriak, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku mengapa Engkau tinggalkan. Ditinggal sendiri. Di atas kayu salib Yesus seorang diri mengulurkan tangan kemurahan kebajikan kepada kita untuk mengadakan keajaiban yang besar. Tidak perlu dibantu siapapun. Amin. Seorang diri cukup. Seorang diri.
untuk mengadakan keajaiban besar, mujizat besar, terutama mujizat keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tidak bisa ditiru oleh setan, tidak bisa ditiru oleh setan. Keubahan hidup. Ayo, keubahan hidup itu jujur, itu berubah. Taat, itu berubah hidup. Kalau suka melawan, ayo taat. Jujur, suka berdusta dan lain, ayo jujur. Itu keubahan hidup, jujur dan taat. Itu keubahan. Itu mujizat terbesar. Kalau kita bisa jujur, taat. Taat itu mengandung percaya juga. Kalau orang percaya baru bisa taat. Kalau tidak percaya, tidak taat. Percaya. Jujur, percaya, dan taat. Maka keajaiban besar secara jasmani juga terjadi. Pertolongan Tuhan akan nyata. Yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi kita. Kaum muda, apa? Saudara-saudara dimanapun berada, apa masalah kita? Tidak usah berharap orang lain. Dia cukup seorang diri. Sudah sangat mampu. Dengan kemurahan kebajikannya. Di atas kayu salib dia mati. Untuk mengulurkan tangan kemurahan kebajikannya. Seorang diri. Untuk melakukan keajaiban besar. Mujizat besar. Merubah hidup. Ayo. Mungkin saudara datang dengan, waduh om saya jahat om. Saya tukang dusta om. Saya ini om tidak taat melawan. Menyakitkan hati orang tua. Saya juga dulu. Tapi kalau dijamah malam ini. Dengan tangan kemurahan kebajikan. Akan terjadi mujizat besar. Amin. Keubahan itu. Paling tidak jujur. Mulai dari jujur. Taat dengar. Oh itu sudah luar biasa. Kalau kaum muda bisa jujur. Bisa taat luar biasa. Dan akan terjadi mujizat jasmani yang luar biasa. Tapi kalau kaum muda dusta. Saya punya anak Markus dulu. Pernah berdusta pada saya. Tentang apa saya lupa dulu. Soalnya masih dia agak kecil. Aduh sedih. Sedih. Saya berkata serasa aku mau mati. Sedih. Dusta itu menyakitkan. Dusta itu menyakitkan. Tidak taat itu menyakitkan. Tapi biarlah malam ini betul-betul dirubah. Betul-betul. Jujur dan taat. Maka mujizat jasmani yang besar terjadi. Mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Masalah apa saja. Tuhan selesaikan. Dan jika Yesus datang. Mujizat terakhir. Kemurahan kebajikan Tuhan mengubahkan kita menjadi sempurna seperti Yesus. Tubuh Kristus sempurna mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya di awan-awan yang permai. Bersama dengan dia selama-lamanya. Ayo jangan salah memilih kegerakan. Ada gerakan janda, ada gerakan Tuhan. Bedanya di mana? Pada menampilkan apa? Kalau Tuhan menampilkan pengajaran yang benar. Kalau Tuhan membawa kita pada penggembalaan yang benar dan baik. Bukan hanya hura-hura. Penggembalaan yang benar dan baik. Di mana kita dibina oleh firman pengajar. Bagaimana kita bisa menentukan baptisan air? Hati. Hati ini bisa menentukan, ini benar, ini baik. Tekuni di sana. Itu tempat paling menyenangkan bagi saudara. Dan ada lawatan Tuhan. Ada tangan kemurahan kebajikan Tuhan mengikuti kita. Kalau letih lesu beban berat, dia jadikan enak ringan semua, damai. Dia jadikan kita berhasil, indah. Tapi kalau kita jatuh di lembah-lembah, dia angkat kita. Dan dia mengadakan keajaiban yang besar bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam. 63 nyanyian tambahan. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Lembah maut, lembah apapun. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang sudah hafal tundukkan kepala. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sampai yakin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Denganku. Ada lawatan Tuhan, ada kemurahan, kebajikan Tuhan di tengah kita. Haleluya. Apapun keadaan kita. Lagi Daud mestinya tidak tertolong. Dia harus binasa, hancur dia. Tapi kemurahan, kebajikan mengangkat dari lembah maut. Haleluya. Ayo lembah kejatuhan, kegagalan, lembah dosa, lembah apa? Tuhan tolong kita. Lagi, dimanapun kau muda berada, ayo sungguh-sungguh. Ada waktu 1 menit, 2 menit. Kalau ada 1 orang, 2, dimanapun berada, mau maju ke depan, silakan. Saya hidup dari kemurahan, kebajikan. Di Surabaya, di Medan, di dalam negeri, luar negeri, di depan laptop, komputer, dimanapun saudara. Kuasa Tuhan sama, kemurahan, kebajikannya sama. Kau muda, orang tua, siapapun saudara. Yang lain boleh duduk, berlutut boleh duduk, boleh saudara. Haleluya. Berdoa semua kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jauh dari orang tua mungkin, dalam kegagalan, kejatuhan, berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasya, ya lawasya. Ya lawasya, ya lawasya. Jamah kami dengan tangan kemurahan, kebajikan. Jamah kami Tuhan, angkat kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasya, ya lawasya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasya, ya lawasya. Ya lawasya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, jamah kami Tuhan. Keajaiban-Mu terjadi, mujizat terjadi, pengangkatan-Mu terjadi, pemulihan terjadi.
Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Engkau baik bagi kami. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Pegang kami, peluk kami dalam tangan kemurahan kebajikan-Mu dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Jangan lepaskan kami semua Tuhan, tolong. Terima kasih, bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo serahkan hidup ini supaya dipeluk dalam tangan kemurahan kebajikan Tuhan. Yang jatuh jangan jatuh lagi. Yang gagal, ayo supaya berhasil. Yang berhasil jangan sombong. Pegang saya, peluk saya Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengulurkan tangan kemurahan kebajikan-Mu. Engkau memeluk kami, memegang kami semua Tuhan. Oh haleluya. Sampai kesempurnaan Engkau tidak akan melepaskan kami Tuhan. Terima kasih. Keberhasilan dan keindahan kami alami Tuhan. Pengangkatan kami alami. Mujizat-mujizat kami alami. Ketenangan, kedamaian kami alami. Di dalam penggembalaan-Mu. Di dalam tangan kemurahan kebaikan-Mu. Sampai sempurna. Sampai Engkau datang kedua kali. Kami terangkat bersama Engkau. Terima kasih. Engkau sudah ampuni kami. Engkau sudah pulihkan kami. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kaum muda dimanapun berada Tuhan. Supaya kami merasa uluran tangan kemurahan kebaikan-Mu. Oh Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Mengangkat kemerosotan bidang jasmani rohani. Sampai dan menuntun kami. Mengangkat kami di awan-awan permai. Menuntun kami dalam kebenaran kesucian sampai kesempurnaan. Menuntun ke masa depan yang indah dan bahagia dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah undur Engkau tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu semua. Terima kasih. Kaum muda yang bekerja Tuhan memberkati dengan berkat-berkat dari surga. Buka jalan semua Tuhan tolong. Yang mencari pekerjaan buka jalan juga Engkau tolong. Yang sekolah kuliah beri hikmat-Mu, pertolongan-Mu menghadapi apa saja. Kemurahan kebajikan-Mu menolong mereka semua. Terima kasih, semua berhasil indah pada waktunya di dalam Tuhan. Dan berikan pergaulan yang terbaik juga. Perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kiranya juga dalam bergaul supaya tidak mengikuti cara-cara dunia. Tuhan tolong semuanya. Tidak memalukan Tuhan tapi memuliakan, mengagungkan Tuhan selalu. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kaum muda kami semua bahagia di dalam pelukan tangan. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada, kami belum bisa balas apa-apa kepada mereka Tuhan. Balaskanlah Tuhan dengan kemurahan kebajikan-Mu Tuhan. Selamatkan mereka, berkati mereka semua. Terima kasih juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa juga. Tuhan balaskan berkat, pakai mereka semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih pada akhirnya sungguh-sungguh biar kami merasakan lawatan Tuhan. Merasakan pelukan tangan kemurahan kebajikan-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Hotel Kartika Graha pada tanggal 19 sampai 21 Agustus yang akan kita menampung hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia, ada dari luar negeri, mereka secara cuma-cuma. Biarlah kaum muda juga ikut ambil bagian, bukan untuk saya, untuk mereka. Ambil bagian untuk menampung mereka juga. Tuhan memberkati kita. Tetap tadi, mari segera. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut
sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bagikan kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Besok pagi kebaktian umum di sini 7:4. Gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kemudian Selasa doa penyembahan 5:4 sore, 7:4 pagi. Ya, kemudian Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:4 sore. Dan hari Jumat kaum wanita remaja putri 5:4 sore. Dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja 5:4 sore. Ajaklah teman-teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Dan juga di Surabaya, WR Supratman 4 Surabaya, besok sore jam 6:4 kebaktian umum. Gunakan waktu libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Juga Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore. Kemudian hari Rabu doa penyembahan jam 5:30 sore. Dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:4. Ajaklah teman-teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Baik, Tuhan memberkati. Juga ada tugas kita tanggal 19 sampai 21 Agustus. Selasa sore, Rabu, Kamis sore, Kamis, Rabu, Kamis sore, Rabu pagi sore, dan Kamis pagi sore. Ya, di Hotel Kartikagra. Kita bertugas, kita menjadi tuan rumah. Ayo, ajaklah teman-teman juga bisa lewat leaflet, mungkin masih ada. Diundang teman-teman, didoakan supaya bisa datang. Kalau sulit daerah sini, datang di gereja sini untuk bisa ikut bisnya. Nanti ada bis dari sini ke Kartikagra pulang pergi. Ya, baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Yang berulang tahun, tanggal 9 sampai 15. Dave Andrew Patikawa, Surabaya, hari ini 9 Agustus. Imelda Trisila, 10 Agustus. Reynaldi Agustinus, 14 Agustus. Michael Yuwono, 15 Agustus. Dan lain-lain yang tidak disebut nama. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun, hari ini, besok, dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dicurahkan atas mereka, hidup mereka teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Bimbinglah mereka semua ke masa depan yang berhasil, indah, bahagia, sampai kekal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami, bahagiakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan latihan kur kaum muda di sini di Surabaya, Engkau tolong juga. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini, besok sore di Surabaya, di Medan pagi juga bisa beribadah kepadamu Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.